Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Kita masih belajar di tema 7 benda, hewan, dan tumbuhan di sekitar kita. Subtema 4 bentuk, ukuran, dan permukaan benda. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita amati gambar ini. Siapa yang sedang bermain? Ya, ada Lani, Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Oke anak-anak, kita masih di dalam subtema yang keempat ini, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, karena apa anak-anak? Manusia selalu membutuhkan benda-benda di sekitar kita untuk dapat hidup. Contohnya, kita membutuhkan lampu untuk menerangi. Untuk menerangi ketika belajar. Kita membutuhkan buku untuk dibaca, menambah ilmu pengetahuan. Nah, tentunya dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, kita harus merawatnya dengan baik, membersihkan, menatanya dengan rapi agar enak dipandang ya. Oke, sekarang ini amati, ada gambar apa anak-anak? Ada gambar kelinci, ada gambar selimut, roda, dan bola basket. Oke, nah, sekarang kita bedakan ya. Benda yang permukaannya kasar dan permukaannya halus. Contohnya apa? Yang permukaannya kasar, contohnya adalah roda. Nah, entah itu roda sepeda motor, kemudian sepeda ataupun mobil ya. Roda itu permukaannya kasar. Nah, kemudian yang kedua apa anak-anak? Pasir. Yang ketiga kulit salak. Nah, ini adalah contoh dari permukaan benda yang permukaannya kasar. Yang permukaannya halus ada selimut, kemudian bulu kelinci, buku. Nah, ini adalah contoh dari benda yang permukaannya halus. Itu tadi anak-anak, ketika benda dibedakan berdasarkan permukaannya. Ada juga benda yang berdasarkan bentuknya, ada bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Ada juga benda yang dibedakan berdasarkan bahannya, ada yang terbuat dari plastik, kaca, kemudian kayu, kain. Nah, seperti ini selimut. Selimut ini juga terbuat dari kain. Nah, sekarang kita belajar membuat kalimat untuk membandingkan dua benda. Nah, gunakan benda-benda yang kamu miliki. Contohnya, Bu Guru kasih contoh di sini. Permukaan selimut halus, tetapi permukaan roda kasar. Yang kedua, permukaan buku halus, tetapi permukaan pasir kasar. Nah, kalian bisa membandingkan benda-benda yang lain yang ada di sekitarmu. Nah, contoh ini, pasir merupakan benda yang memiliki permukaan kasar. Bisa juga digunakan untuk bermain membentuk benda. Nah, selain pasir itu bisa digunakan untuk membuat bangunan ya, misalkan rumah. Nah, itu menggunakan pasir. Tetapi juga bisa pasir digunakan membuat hiasan. Contohnya ini. Ini yang pertama, membuat lukisan dulu, membuat gambarnya. Kemudian memberi lem ya, diberi lem. Setelah diberi lem, diberi pasir ya, pasirnya ditempelkan.
Kemudian yang keempat, diberi warna. Tentunya nanti akan menghasilkan lukisan yang bagus ya, yang indah, hiasan yang indah. Kemudian ada lagi, ini bentuk-bentuk ya anak-anak ya. Nah, origami ini terbuat dari apa? Dari kertas. Kertas bisa dirubah bentuknya, ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk pesawat, ada yang berbentuk kapal. Nah, selain dari kertas ya, tadi dibedakan berdasarkan bahannya ya, ada juga yang dari karet. Contohnya apa? Nah, yang dari karet tentunya ini lentur ya, sifatnya lentur, tidak kaku, bisa ditarik. Nah, contohnya karet sendiri, kemudian penghapus. Nah, penghapus itu juga sifatnya lentur ya. Oke, itu tadi contoh benda yang berdasarkan bahannya ada dari kertas, dari karet, ada juga dari kayu. Kalau dari kayu contohnya apa anak-anak? Ya, kursi, meja itu ya. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini gerakan apa anak-anak? Ya, seperti karet lentur ya. Seperti pesawat ya. Bersifat lentur seperti karet. Nah, bisa meliuk ke kanan, meliuk ke kiri. Nah, untuk dapat seperti ini tentunya harus rajin berlatih ya. Ini anak yang melakukan gerakan senam. Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri benda. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada juga yang permukaannya kasar. Tentunya berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat, persegi, lingkaran. Nah, contohnya ini berbentuk apa? Ya, berbentuk bola, lingkaran ya. Bola adalah permukaannya lingkaran. Nah, terbuat dari karet. Ini contohnya. Kalau ini udaranya berkurang, tentunya bolanya akan mengempis ya anak-anak ya, nggak ada isinya. Nah, kita ke soal. Nah, masih berkaitan dengan bola. Kita hitung ya. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, ada sebuah toko mempunyai 62 buah bola. Nah, satu deret ini ya, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62. Berarti 62. Nah, 20 bola tersebut kempis. Nah, lihat nih, nggak ada udaranya, kempis. Berapa? Karena ini satu kelompok ini 10 buah. Nah, 10 bola, 10, 20. Kita tulis 20. Nah, kita jadikan dengan bersusun ya, pengurangan bersusun. Kita tulis 62 dikurangi 20. Nah, kita kurangi apa dulu anak-anak? Satuannya. Satuan itu yang belakang. 2 dikurangi 0 berapa? 2. Kemudian 6 dikurangi 2 4. Hasilnya adalah 42. Kalian tulis lagi di sini 42. Oke. Sekarang kita ke penggaris. Satu kelompok ini jumlahnya berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 10, 20, 30, 40, 50. Ya, 10, 20, 30, 40. Maaf ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maaf, yang ini tidak
ada 10 ya, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh 8, berarti ini 68 ya anak-anak ya. Kemudian 20 penggaris tersebut telah terjual, kita tulis 68, kemudian yang terjual 20. Nah, kita tulis, kemudian kita susun 68 dikurangi 20 sama dengan berapa anak-anak? Yang satuan dulu, 8 dikurangi 0, kemudian 6 nanti dikurangi 2, hasilnya 48. Kalian tulis lagi di sini. Nah, gitu ya, mudah ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda. Ciri dan kegunaan berbeda benda berkaitan dengan bahan benda. Ada yang terbuat dari karet, kaca, kertas. Nah, seperti ini anak-anak. Nih, nah, kalian tentunya punya sepeda ya. Ada yang terbuat dari logam, plastik, dan karet. Nih, ada botol terbuat dari apa anak-anak? Kaca. Buku terbuat dari kertas, penghapus dari karet, cangkir kaca, wajan ini dari logam, kursi dari kayu, selimut dari kain, panci juga dari logam, ada yang terbuat dari logam ya. Oke, contohnya nanti kalian tulis di sini. Lemari kelas ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari kaca, bermacam-macam ya. Nah, keras, permukaannya halus. Ya, menyimpan barang. Oke, yang lainnya kalian lanjutkan sendiri. Sedangkan ini ada gelas, kita akan menghitung gelas. Ibu Siti memiliki 30 gelas. Siti membeli lagi 12. Nah, kalau membeli lagi berarti gelasnya bertambah. Berarti ini adalah penjumlahan. Ditambah 30 ditambah 12 sama dengan 42. Nah, kalau ini penjumlahan, kita lihat yang ini. Nah, ada gambar ini anak-anak. Ini kenapa ini? Oh, ternyata ini gelas pecah anak-anak ya. Ada gelasnya, ada tandanya seperti ini. Nah, lihat. Ibu Siti memiliki 42 gelas. 12 gelas pecah. Gelas Ibu Siti masih utuh adalah titik-titik. Ini semua dihitung dulu. Semuanya 42. Kemudian dihitung yang pecah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalian tulis berarti dikurangi ya, karena gelasnya pecah, tandanya ini gambarnya gelas pecah ini ya. Nah, hasilnya 30. Nah, bisa kalian ya diorek-orek dengan pengurangan bersusun. Nah, nanti lebih mudah mengerjakannya. Nah, kalau yang ini, jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 gelas pecah, gelas yang masih utuh adalah titik-titik. Nah, ini dibalik ya anak-anak ya. Kalau tadi yang pecah 12, sekarang yang pecah itu 30. Nah, hasilnya berapa? Berarti yang masih utuh kalian hitung. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi lihat di sini. 30 ditambah 12 sama dengan 42. Ini penjumlahan. Dibalik sekarang. 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Nah, ini cuma dibalik ya anak-anak ya. 42 yang jawaban tadi diletakkan di sini. Kemudian kalau dikurangi 12 hasilnya 30. Sekarang gantian. Tadi kalau yang pecah itu 12, sekarang gantian yang pecah 30. Nah, ini dari 42 gelas dikurangi 30 sama dengan 12. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang
sekarang ini contoh soal. Lihat. Sebuah toko memiliki 22 pensil, menambah lagi 24. Berarti ditambah ya, 22 ditambah 24. Kalian tulis. Kemudian yang nomor 4, 45 ditambah 33 sama dengan 78. Dibalik 78-nya di depan. 78 dikurangi 33 hasilnya berapa? Nah, hasilnya ini. Nah, ini kan cuma dibalik. 78 dikurangi 33 hasilnya 45. Oke, lihat ini ya, sudah Bu Guru jawab. Nanti bisa kalian hitung sendiri ya. 22 ditambah 24. Nah, ada 46. Nanti yang soal nomor 2 dan 3 dikerjakan sendiri. Kemudian yang nomor 4 ini. Nah, ini cuma dibalik saja ya. Lihat ini, 78 dikurangi 33, 45. 78 dikurangi 45 sama dengan 33. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semangat belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.